Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Syifa dengan nomor BP 1911022032 akan menjelaskan mengenai obligasi. Yang pertama adalah pengertian dari obligasi. Obligasi atau bond dapat didefinisikan sebagai utang jangka panjang yang akan dibayar kembali pada saat jatuh tempo dengan bunga yang tetap jika ada. Nah, dari definisi ini dapat dimengerti bahwa obligasi adalah suatu utang atau kewajiban jangka panjang atau bond, sedangkan utang jangka pendek disebut dengan bill. Nilai utang dari obligasi akan dibayarkan pada saat jatuh temponya. Nilai utang dari obligasi ini dinyatakan di dalam surat utangnya. Obligasi mempunyai jatuh tempo, berarti mempunyai lama waktu pelunasan yang sudah ditentukan. Bunga dari obligasi adalah tetap, misalnya 14% setahun. Nah, jika ada dan sudah ditentukan. Selanjutnya yang kedua ada kode obligasi. Obligasi yang tercatat di pasar modal diberi kode. Kode obligasi ini dimaksudkan untuk membedakan satu obligasi dengan obligasi yang lain, untuk kepentingan pencarian dan organisasi data di komputer dan untuk menunjukkan karakteristik dari obligasinya. Misalnya untuk pasar modal, Bursa Efek Surabaya atau BES, obligasi-obligasi diberi kode sepanjang 12 karakter. Kode ini dimulai untuk obligasi-obligasi yang tercatat setelah 3 April tahun 2000. Kode obligasi ini adalah sebagai berikut. Ada AAAA, BB, CC, D, E, dan FG. Yang AAA artinya singkatan nama dari perusahaan penerbit obligasi, BB artinya kode untuk nomor obligasi yang diterbitkan, CC artinya suku bunga jika mempunyai beberapa suku bunga dan opsi-opsi turunan, D artinya tipe dari obligasi, yaitu ada B atau bonds, C convertible bonds, W bonds with warrants, T medium term notes, dan Y money market, dan M miscellaneous. Selanjutnya E artinya tipe dari suku bunga, yaitu ada F atau fixed rate, Z zero rate atau discount, dan V variabel dapat berupa floating rate, revenue sharing, fixed and floating rate, dan lainnya. Dan FG artinya itu kode dari scriptless. Nah, selanjutnya yang ketiga ada obligasi seri dan termin. Obligasi atau bond dapat berupa serial bond atau obligasi seri dan term bond atau obligasi termin, atau kombinasi keduanya. Serial bond atau obligasi seri adalah suatu kelompok obligasi yang obligasi-obligasinya akan jatuh tempo berurutan, yaitu satu atau lebih obligasi akan jatuh tempo periode berikutnya setelah satu atau lebih obligasi lainnya jatuh tempo. Selanjutnya, term bond atau obligasi termin adalah obligasi-obligasi yang jatuh tempo bersamaan waktunya. Selanjutnya yang keempat ada macam-macam obligasi. Yang pertama adalah obligasi pemerintah. Pemerintah juga membutuhkan dana untuk pembangunan negara. Salah satunya adalah dengan meminjam jangka panjang kepada masyarakat. Surat utang pemerintah ini disebut dengan SUN atau surat utang negara, atau umumnya dikenal dengan nama obligasi pemerintah atau government bond. Yang kedua ada ORI atau obligasi retail Indonesia. Obligasi negara retail atau obligasi retail Indonesia adalah obligasi yang diterbitkan negara dan dijual kepada perseorangan khusus warga negara Indonesia melalui agen penjualan, yaitu bank atau lembaga keuangan yang ditunjuk. ORI diterbitkan dengan tujuan untuk membiayai anggaran negara, diversifikasi sumber pembiayaan, mengelola portofolio utang negara, dan memperluas basis investor. ORI ini diterbitkan sejak tahun 2006. ORI termasuk obligasi yang berkupon atau bunga tetap dan dapat dibeli secara eceran. ORI dijual secara retail atau eceran dengan nilai nominal relatif terjangkau, mulai dari 5 juta dan kelipatannya hingga maksimum 3 miliar. Selanjutnya, yang ketiga ada municipal bond. Municipal bond adalah obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, seperti misalnya pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten. Pemerintah daerah biasanya mengeluarkan obligasi ini untuk pembiayaan modal seperti membangun jalan raya, perumahan rakyat, rumah sakit umum, universitas, dan lainnya. Selanjutnya yang keempat ada obligasi perusahaan. Obligasi perusahaan atau corporate bond adalah surat utang jangka panjang yang dikeluarkan oleh perusahaan swasta. Dengan nilai utang akan dibayarkan kembali pada saat jatuh tempo dengan pembayaran kupon atau tanpa kupon yang sudah ditentukan di kontrak uangnya.
Selanjutnya ada nilai obligasi. Nilai obligasi ini yang pertama ada nilai maturity obligasi. Nilai maturity atau maturity value atau disebut juga nilai jatuh tempo adalah nilai yang dijanjikan akan dibayar pada saat obligasi jatuh tempo. Nilai maturity ini juga mewakili nilai nominal atau nilai par atau par value dan nilai tampang atau face value dari obligasi. Nilai jatuh tempo biasanya sudah tertentu perusahaan lembarnya, misalnya $1.000 atau misalnya 1 juta. Yang kedua ada nilai pasar obligasi. Nilai pasar obligasi atau market value adalah nilai jual obligasi yang terdaftar di pasar modal pada saat tertentu. Misalnya adalah kutipan nilai-nilai pasar beberapa obligasi yang tercatat di New York Stock Exchange di surat kabar The Wall Street Journal. Selanjutnya yang ketiga adalah nilai intrinsik obligasi. Nilai intrinsik atau intrinsic value atau nilai fundamental atau fundamental value atau nilai sesungguhnya dari suatu obligasi adalah perkiraan nilai sebenarnya dari suatu obligasi. Nilai sebenarnya tidak mungkin dihitung dengan tepat, hanya dapat diperkirakan. Nilai intrinsik suatu obligasi pada saat tertentu dapat diperkirakan dengan rumus sebagai berikut. NO sama dengan K1 dibagi 1 tambah I pangkat 1 ditambah K2 dibagi dengan 1 tambah I pangkat 2 ditambah dengan titik-titik ditambah KN dibagi 1 tambah I pangkat N ditambah dengan NJT N dibagi 1 tambah I pangkat N. Nah, yang artinya NO bintang itu nilai intrinsik dari obligasi, I artinya suku bunga diskonto atau discount rate yang digunakan, KT artinya nilai kupon ke T dari T sama dengan 1 sampai dengan N, yaitu tingkat suku bunga kupon dikalikan dengan nilai par obligasi. NJTN artinya nilai jatuh tempo obligasi. Selanjutnya yang keenam ada likuiditas obligasi. Likuiditas atau liquidity atau disebut juga dengan marketability dari suatu obligasi menunjukkan seberapa cepat investor dapat menjual obligasinya tanpa harus mengorbankan harga obligasinya. Salah satu pengukuran likuiditas obligasi adalah rentang permintaan penawaran atau bid-ask spread yang menunjukkan perbedaan antara nilai permintaan tertinggi investor mau menjual dengan penawaran terendah dealer mau membeli. Obligasi yang aktif diperdagangkan akan cenderung mempunyai bid-ask spread yang lebih rendah dibandingkan dengan yang tidak aktif diperdagangkan. Selanjutnya yang ketujuh ada hasil obligasi. Hasil obligasi ini terdiri dari yang pertama ada hasil sekarang. Hasil sekarang atau current yield diukur dengan nilai kupon setahun dibagi dengan nilai pasar obligasi saat ini. Yang kedua ada hasil maturity. Hasil sampai maturity atau yield to maturity adalah tingkat return dari obligasi yang dibeli dengan harga pasar sekarang dan disimpan sampai jatuh tempo. Yield maturity dapat diperoleh dengan mencari tingkat diskonto yang menyebabkan nilai sekarang dari semua aliran kas sama dengan nilai pasar sekarang dari obligasi. Nah, selanjutnya yang ketiga ada hasil sampai ditarik. Hasil sampai ditarik atau yield to call adalah return dari obligasi dari sekarang sampai dengan tanggal obligasi ditarik kembali. Yield to call mirip dengan yield to maturity dengan perbedaan waktu dari obligasi. Kalau YTM, waktu obligasi adalah dari sekarang sampai jatuh tempo, sedangkan yield to call adalah waktu obligasinya dari sekarang sampai kemungkinan ditarik. Selanjutnya yang ke-8 ada hak tarik. Penerbit obligasi akan lebih menyukai jika mempunyai pilihan untuk membayar obligasinya pada nilai par sewaktu-waktu sebelum jatuh tempo. Hak obligasi semacam ini disebut dengan hak tarik atau provisi tarik atau call provision. Beberapa keuntungan akan didapatkan oleh penerbit obligasi dengan adanya hak ini. Yang pertama, keuntungan yang didapat adalah utang perusahaan dapat dikurangi sewaktu-waktu jika aliran kas perusahaan tersisa. Yang kedua, obligasi dengan kupon yang tinggi dapat dihentikan dan diganti dengan obligasi lainnya yang memberikan kupon lebih rendah jika bunga menurun. Yang ketiga, menyediakan sinyal baik bagi perusahaan yang menunjukkan bahwa perusahaan menguntungkan, sehingga tersedia banyak aliran kas tersedia dan perusahaan beranggapan bahwa obligasi adalah murah untuk ditarik kembali. Dan yang keempat, menyediakan opsi tarik atau call option kepada perusahaan dengan gratis. Selanjutnya yang ke-9 ada rentang hasil.
Rentang hasil atau yield spread adalah perbedaan antara yield to maturity atau YTM yang dijanjikan dengan YTM suatu obligasi bebas gagal atau default free yang mempunyai nilai kupon dan waktu maturity yang sama. Premium gagal atau default premium adalah perbedaan dari hasil YTM dijanjikan dengan YTM diharapkan. YTM diharapkan adalah YTM biasa yang dihitung. Premium risiko atau risk premium adalah perbedaan antara YTM diharapkan dengan YTM suatu obligasi bebas gagal atau default free yang mempunyai nilai kupon dan waktu maturity yang sama. Nah, YTM diinginkan atau Y ini dapat dihitung dengan suatu rumus sebagai berikut. Y sama dengan Y ditambah alfa dikali dengan PD dibagi 1 dikurang PD. Yang artinya Y itu adalah YTM dijanjikan, Y adalah YTM diharapkan, PD adalah probabilitas obligasi akan gagal, alfa adalah nilai obligasi yang tidak terbayar relatif terhadap harga pasar sekarang. Nah, contoh soalnya adalah suatu obligasi mempunyai probabilitas kegagalan sebesar 10%. Jika terjadi kegagalan, investor hanya akan menerima 70% dari nilai pasarnya, sehingga nilai obligasi yang tidak terbayar adalah 100% dikurang 70% berarti 30% atau 0,3. YTM diharapkan adalah sebesar 12%. YTM dijanjikan oleh obligasi dapat dihitung sebesar Y sama dengan 0,12 ditambah dengan 0,3 dikali 0,1 dibagi 1 dikurang 0,1. Jadi hasilnya adalah 16,67%. Nah, premium gagal untuk obligasi ini adalah sebesar 16,67% dikurang dengan 12%, itu 4,67%, yang berarti bahwa obligasi yang mempunyai kemungkinan gagal sebesar 12% dengan kemungkinan terbayar hanya 70%. Selanjutnya yang ke-10 ada teorema penilaian obligasi. Yang teorema pertama adalah harga dari obligasi akan bergerak berlawanan dengan hasil pasar atau market yield. Seperti halnya hubungan suku bunga atau market yield dengan harga saham, hubungan suku bunga dengan harga obligasi dengan bunga kupon adalah berlawanan arah, yaitu semakin meningkatnya atau menurunnya suku bunga, semakin menurunnya atau menaiknya harga obligasi. Selanjutnya adalah teorema 2. Dengan maturity konstan, penurunan suku bunga akan menaikkan harga obligasi dengan basis persentase lebih besar dibandingkan dengan peningkatan suku bunga yang sama besarnya yang akan menurunkan harga obligasi. Nah, teorema ini menunjukkan harga maturity konstan, persentase perubahan harga obligasi akan lebih besar untuk penurunan suku bunga dibandingkan untuk peningkatan suku bunga yang sama besarnya. Nah, selanjutnya yang ketiga ada teorema 3. Untuk suatu perubahan suku bunga yang tertentu, besarnya perubahan harga obligasi akan berhubungan positif dengan waktu maturity, yaitu semakin lama maturity-nya, semakin besar perubahan harga obligasinya. Nah, teorema 1 dan 2 menunjukkan keadaan maturity yang konstan, sedangkan teorema 3 ini menunjukkan bagaimana jika maturity berubah. Teorema ini menunjukkan bahwa untuk perubahan suku bunga tertentu, perubahan atau volatility harga obligasi jangka panjang akan lebih tinggi dibandingkan dengan untuk obligasi jangka pendek. Selanjutnya ada teorema 4, yaitu perubahan harga yang terjadi akibat hubungan antara maturity obligasi dan volatilitas harganya akan semakin besar dengan tingkat menurun atau increases at a diminishing rate sejalan dengan meningkatnya maturity. Dan ada selanjutnya yaitu teorema 5, persentase perubahan harga obligasi akibat dari perubahan suku bunga akan lebih kecil jika tingkat kupon lebih tinggi. Nah, selanjutnya yang ke-11 ada durasi obligasi. Durasi atau duration adalah pengukur dari umur hidup ekonomis dari suatu obligasi dengan mempertimbangkan semua jatuh temponya. Nah, dengan kata lain, durasi dapat diartikan sebagai discounted payback period dari investasi di suatu obligasi, yaitu rata-rata tahun investor obligasi dapat memperoleh kembali investasinya dari nilai-nilai kupon dan prinsipal yang diperoleh dari obligasi. Selanjutnya yang ke-12 ada sensitivitas harga obligasi dari perubahan suku bunga. Mengestimasi nilai obligasi setiap saat merupakan hal yang penting. Nilai obligasi setiap saat ini dapat dihitung dengan mengestimasi perubahan harga obligasi dari harga sebelumnya. Dengan mengetahui perubahan harga obligasi, maka nilai obligasi sekarang dapat dihitung persentase perubahan harga obligasi. Dapat dihitung dengan rumus AP dibagi dengan P sama dengan min D dibagi dengan 1 tambah I dikali dengan AI, yaitu yang artinya AP itu adalah perubahan harga obligasi,
P itu adalah harga dari obligasi, D itu adalah durasi dari obligasi, I adalah suku bunga sebelum berubah, dan AI adalah perubahan suku bunga. Nah, untuk contoh soalnya yaitu suatu obligasi dengan durasi selama 3,76 tahun, harga obligasi terakhir sebelum suku bunga berubah dari 14% menjadi 15% adalah sebesar Rp1.234.000. Perkiraan sensitivitas perubahan harga obligasi ini dapat dihitung sebesar yaitu AP per P sama dengan min 3,76 dibagi dengan 1 tambah 0,07 dikali dengan 15% dikurang dengan 14%. Jadi hasilnya minus 3,514 dikali dengan 1%, yaitu minus 3,514%. Nah, dan dari perkiraan perubahan harga obligasi adalah sebesar AP-nya sama dengan minus 3,514% dikali dengan P, atau minus 3,514% dikali dengan Rp1.234.000. Hasilnya adalah minus Rp43.363. Maka harga obligasi sekarang akan turun sebesar Rp43.363, sehingga harga obligasi sekarang akibat kenaikan 1% suku bunga menjadi sebesar Rp1.234.000 dikurang dengan Rp43.363, hasilnya yaitu Rp1.190.637. Dan yang terakhir ada imunisasi. Imunisasi atau immunization adalah strategi investasi di obligasi yang menyamakan durasi dari obligasi atau portofolio obligasi dengan waktu lamanya investasi untuk menghilangkan risiko perubahan suku bunga. Misalnya, investor akan menginvestasikan dananya selama 2 tahun, karena di akhir tahun kedua dia membutuhkan kembali dana tersebut. Untuk maksud ini, imunisasi dapat dilakukan oleh investor dengan menginvestasikan dananya ke suatu obligasi yang mempunyai durasi yang sama dengan periode investasinya, yaitu selama 2 tahun. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai obligasi. Kalau ada salah saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.